Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita bisa dibawa dan bisa terangkis dalam alam jahiliyah menuju alam yang lebih baik, yang lebih terang, menerang seperti adanya ad-dinul Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator dari kelompok 4, saya Ahmad Effendi Purnama. Dan lebih singkat waktunya, saya akan memperkenalkan dari kelompok 4 ini. Kelompok pertama itu Rani Dewi Husnianti, yang nomor 2 Ahmad Effendi Purnama, yang nomor 3 Eka Chandra Safitri, yang nomor 4 Lailatul Iza. Dan sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, kita berdoa lebih terdahulu agar nantinya presentasi ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi teman-teman kita ataupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Berdoa dimulai. Terima kasih. Berdoa selesai. Mungkin bisa dilanjut presentasi pertama Pak Materi. Biar gak terlalu malam. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada pertemuan minggu lalu, pastinya kita sudah mempelajari pergerakan sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Dan pada materi kali ini, kita akan membahas materi tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Jadi, elastisitas itu ialah ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Jadi, inti atau tujuannya, elastisitas itu kita mengukur tentang kepekaan atau respon. Jadi, antara pembeli dan penjual itu memberikan respon yang seperti apa terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pasar tersebut. Next. Kemudian, elastisitas itu ada dua, yaitu yang pertama elastisitas permintaan dan yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu elastisitas permintaan, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktornya telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Di dalam elastisitas permintaan itu ada dua variabel. Yang pertama itu variabel harga dan yang kedua ada variabel kuantitas. Di hukum permintaan itu sendiri, ketika suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut cenderung mengalami penurunan, ceteris paribus. Dan sebaliknya, ketika harganya turun, permintaannya akan naik. Nah, jadi kalau kita kaitkan elastisitas permintaan itu, kita akan mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta itu berubah akibat harga barang itu berubah. Sekali lagi, jadi elastisitas permintaan itu artinya adalah untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar jumlah barang yang diminta itu mengalami perubahan akibat harga barang yang bersangkutan atau harga barang itu mengalami perubahan. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam elastisitas permintaan. Ada 3. Yang pertama itu elastisitas permintaan harga atau price elasticity of demand. Dan yang kedua, elastisitas pendapatan atau income elasticity. Yang terakhir, elastisitas silang atau cross elasticity. Elastisitas harga itu artinya perubahan jumlah barang yang kita beli karena terjadi perubahan harga. Jadi yang menjadi penyebab adalah tentu saja karena dipengaruhi oleh perubahan harga itu sendiri.
Yang kedua, yaitu elastisitas pendapatan atau income elasticity. Respon kita atau perubahan Q atau jumlah karena adanya perubahan pendapatan. Dan yang terakhir itu elastisitas silang. Elastisitas silang ini sebenarnya lanjutan dari elastisitas harga. Namun, mereka bedanya sama saja, dipengaruhi oleh harga. Kalau silang, itu pastinya ada sesuatu yang bersifat silang, atau terdapat dua barang. Jadi mereka itu mengkombinasikan antara dua jenis barang, misalnya barang X dan Y. Jadi perubahan permintaan barang X karena yang berubah adalah barang Y. Sekian dari saya, selebihnya saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih banyak Lailatul Izzah atas materi pertama. Dilanjut dengan materi kedua. Rani, juga silahkan. Baik, terima kasih moderator. Akan saya lanjutkan dengan materi jenis-jenis elastisitas permintaan dan juga faktor penentu elastisitas permintaan. Untuk jenis-jenis elastisitas permintaan di sini terbagi menjadi 5, yaitu tidak elastis sempurna, elastisitas uniter, tidak elastis, dan elastis. Pada jenis-jenis elastisitas permintaan ini memiliki koefisien yang berkisar antara 0 dan tak hingga. Koefisien elastisitas permintaan di sini adalah suatu angka yang menunjukkan berapa besar perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Dari koefisien di sini, maka diketahui jenis-jenis dari elastisitas tersebut. Yang pertama, tidak elastis sempurna atau inelastis sempurna. Elastisitas di sini bernilai 0 apabila perubahan harga tidak akan mengubah jumlah barang yang diminta. Artinya, jumlah barang yang diminta itu tetap walaupun harganya mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Kurvanya akan berbentuk sumbu tegak. Kemudian, elastisitas sempurna. Koefisiennya bernilai tak hingga. Ini terjadi pada harga tertentu, jika pasar sanggup untuk membeli semua barang yang ada. Berapapun banyak barang yang ada di pasaran, maka akan terjual semuanya pada harga tertentu. Kurvanya akan membentuk kurva sejajar dengan sumber datar. Kemudian, elastisitas uniter. Memiliki koefisien yang bernilai 1, kurvanya berbentuk sedikit berbeda dengan yang lain karena sedikit melengkung. Terjadi pada berbagai macam barang secara kebetulan, karena perubahan permintaan sama dengan atau sebanding dengan perubahan harga. Kemudian, yang keempat adalah tidak elastis atau inelastis. Koefisiennya berada di antara 0 dan 1. Terjadi apabila perubahan harga lebih besar dari perubahan barang yang diminta. Yang terakhir adalah elastis. Memiliki koefisien lebih dari 1. Hal ini terjadi apabila harga berubah, maka permintaan akan mengalami perubahan dengan persentase yang lebih besar dari persentase harga tersebut. Kemudian, faktor penentu elastisitas permintaan di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang-barang yang bersangkutan. Artinya, jika ada perubahan harga kecil saja, perubahan harga sedikit saja, maka akan berpengaruh besar terhadap permintaan barang tersebut. Misalnya saja, jika suatu barang mengalami kenaikan, maka tentu pembeli akan enggan untuk membeli barang tersebut dan mulai mencari barang penggantinya. Jadi bisa dikatakan, semakin banyak jenis barang pengganti terhadap suatu barang yang mengalami kenaikan tersebut, maka akan semakin elastisitas sifat permintaannya.
Kemudian, yang kedua adalah persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Jika seseorang membeli suatu barang yang disukai dan barang tersebut memiliki harga yang relatif terjangkau, maka kenaikan harga tidak akan berpengaruh terhadap permintaannya. Karena hal ini adalah sebagian dari pendapatan yang didapat oleh si pembeli. Sedangkan, jika seseorang ingin membeli barang yang mahal, orang tersebut akan membandingkan harganya. Perbedaan akan mempengaruhi permintaannya. Jadi, semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah jangka waktu saat permintaan itu dianalisis. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan tidak akan bisa dianalisis dan akan bersifat tidak elastis karena perubahan baru saja terjadi dan belum diketahui oleh konsumen. Sedangkan, dalam jangka waktu yang lama, konsumen akan mulai menganalisis dan mencari barang pengganti untuk barang yang mengalami kenaikan tersebut. Jadi, semakin lama jangka waktu yang dibutuhkan saat analisis, maka semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Rani. Baik, kembali pada presentasi yang nomor 3. Eka, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Adapun rumusnya yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES merupakan elastisitas penawaran, sedangkan delta Q merupakan perubahan jumlah penawaran, dan delta P merupakan perubahan harga barang. Sedangkan P merupakan harga barang mula-mula dan Q merupakan jumlah penawaran mula-mula barang. Next. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Berdasarkan koefisien elastisitas penawaran atau tingkat kepekaan yang terjadi terhadap perubahan harga barang tersebut, para ahli ekonomi membagi jenis-jenis elastisitas penawaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu penawaran elastis. Penawaran disebut elastis apabila koefisien elastisnya lebih dari 1 yang memiliki arti persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Perubahan elastis terjadi karena perubahan harga barang yang diikuti dengan jumlah penawaran dari sebuah barang yang lebih besar jumlahnya. Yang kedua yaitu penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis jika koefisien elastis penawarannya kurang dari 1. Artinya, penawaran disebut inelastis apabila persentase pada perubahan penawaran produk atau barang yang lebih kecil dari persentase perubahan harga produk itu sendiri. Yang ketiga yaitu penawaran elastis uniter. Pada penawaran elastis uniter, persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan produk sama dengan persentase perubahan harga. Penawaran ini terjadi jika perubahan harga barang sebanding dengan jumlah penawarannya. Yang keempat yaitu penawaran elastis sempurna. Penawaran ini bersifat elastis sempurna apabila pada harga tertentu, kuantitas atau nilai yang ditawarkan tidak terbatas jumlahnya. Penawaran elastis sempurna ini terjadi apabila perubahan penawaran tidak terpengaruh oleh perubahan suatu harga, sehingga penulisan kurva penawaran elastis sempurna bentuknya akan sejajar dengan sumbu Q atau sumbu X. Yang terakhir yaitu penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna adalah kebalikan dari penawaran elastis sempurna. Pada penawaran inelastis sempurna, koefisien elastisnya adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga yang berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Penawaran inelastis sempurna
terjadi jika perubahan pada harga produk yang tidak ada pengaruhnya terjadi terhadap jumlah penawaran produknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Eka atas presentasi yang nomor 3. Selanjutnya dilanjut dengan saya sendiri, presentasi yang terakhir. Baik, di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Dua faktor dapat dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan, biaya produksi, dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Yang pertama di sini A, sifat perubahan biaya produksi. Produksi akan berubah ketika harus dilakukan pertambahan produksi. Sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Di sini apabila nanti produksi berubah elastis, itu tingkat penawarannya akan berubah. Tidak akan bisa menjadi penawaran yang lebih tinggi lagi. Dan selanjutnya di sini ada biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau akan mengalami pertambahan yang sedikit saja apabila produksi ditambah tergantung kepada banyak faktor. Salah satu faktornya yang penting adalah tingkat penggunaan kapasitas. Di sini apabila nanti faktor ditingkatkan, pastinya kapasitas akan berlebih tinggi. Akan tetapi ketika faktor diturunkan, kapasitas yang akan ditinggikan akan menurun. Seterusnya, jangka waktu analisis. Di dalam menganalisis pengguna waktu kepada elastisitas penawaran, biasanya dibedakan 3 jenis jangka waktu, yaitu yang pertama masa amat singkat, yang kedua itu jangka pendek, yang nomor 3 itu jangka panjang. Lah yang dimaksud dengan masa amat singkat sendiri yaitu dimaksudkan dengan masa amat singkat adalah jangka waktu sangat para produsen tidak dapat menambah penawarannya. Dan demikian penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Keadaan ini ditunjukkan dalam kurva seperti berikut. Di sini apabila nanti masa amat singkatnya dimasukkan dalam produsen tapi penawarannya tidak mencukupi, itu tidak terjangkau ataupun termasuk dalam kurva. Yang nomor 2, jangka pendek. Di dalam jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang ada di tiket dapat ditambah. Tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk barang modal secara lebih intensif. Antara lainnya, caranya ialah memperpanjang jam kerja. Seperti kita ini memberikan modal produksi termasuk barang. Barang itu seperti menjual ayam ataupun sayur-sayuran. Itu akan nantinya mempertingkatkan produksi ataupun faktor. Yang nomor 3, jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Oleh karena itu penawaran bersifat elastis. Pada kurva ditunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan bertambah besar. Seperti kita menjual mengikuti perusahaan, memasuki supermarket, itu akan menjual barang apalah. Menjual barang seperti menjual barang baju, itu kan nantinya bisa bertingkat melanjuti, bisa memberikan hasil yang lebih besar dari itu. Mungkin cuman itu yang dari saya. Apabila dari kelompok 4 ini ada kata-kata kesalahan ataupun kurang memahami, mohon lebihnya saya minta maaf. Saya sebagai moderator untuk mengakhiri presentasi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?